Selamat siang. Semoga audio dan suaraku terlihat dan terdengar jelas ya. Selamat siang. Selamat datang di Diskunci episode 2 live webinar with Pamela Wirjadinata. Kenalin, gue Puri Anindita. Senang banget bisa ketemu teman-teman via Zoom. Di Diskunci episode 2 ini kita juga terkoneksi dengan teman-teman yang login via Instagram, nonton live lewat @inspigo.id, lewat dan juga lewat @Pamela Wirjadinata via Instagramnya. Teman-teman apa kabar? Dan kalau gue nanya kayak gini, ini beneran-beneran tulus dari dalam hati ya. Karena hari ini yang tinggal di Jawa dan Bali mulai PPKM darurat hari pertama, semoga selalu sehat, selalu produktif. Memang kita sudah masuk pandemi tahun kedua ya, teman-teman. Jadi wajar banget kalau kita tuh lagi stres, lagi nggak baik-baik aja. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakuin bareng-bareng hari ini bisa jadi antitesis dari suasana murung, sendu, dan juga jadi penyuntik semangat. Makasih juga atas energinya dan juga antusiasme teman-teman untuk weekend-weekend nih masih mau login, masih mau belajar. Terima kasih sekali. Dan kalau bisa cerita sedikit ya tentang Diskunci. Diskunci itu apa sih sebenarnya? Jadi Diskunci itu singkatannya dari diskusi bareng kunci, sebuah seri webinar yang diadain atas kerjasama Kunci dan juga Inspigo. Nah, di webinar kali ini mentor-mentor dari aplikasi Kunci ini akan diundang untuk ngobrol bareng tentang topik yang mentor kuasai, yang sifatnya itu edukatif, inspiratif, praktis, dan juga gampang dicerna. Jadi ada banyak seri lah. Nah, sekarang kita di episode 2, kita mengundang Pamela Wirjadinata, owner dari Posh the Label, dan juga co-founder dari Sika Beauty untuk membahas perjalanan baru menuju era branding. Jadi selama kurang lebih 60 menit, 1 jam lah ya kita ngobrol, kita akan ngupas atau ngulik lagi tentang menciptakan bisnis dengan ide yang tepat, kemudian menguatkan ekosistem bisnis secara internal, dan juga membangun branding lewat relasi dengan berbagai stakeholders. Nah, teman-teman yang udah join lewat Zoom bisa langsung bertanya ke Pamela nanti via fitur Q&A-nya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ngobrol. Selamat datang, Pamela Wirjadinata. Halo. Halo semuanya. Apa kabar? Baik-baik. Lagi di rumah nih ya? Yes. Tos dulu, sehat ya? Sehat, yang penting sehat ya. Happy gitu. Benar-benar. Betul. Langsung aja, makasih banget udah gabung dan mau berbagi cerita nih soal pengalaman bisnisnya Pamela. Kalau kita lihat balik awal karir Pamela di industri beauty and fashion, ini kan dimulai dari rajin nulis blog ya, tahun 2014. Nah, gimana akhirnya Pamela bisa mengubah passion jadi bisnis? Gimana bisa ceritanya sih sampai bisa rilis Posh the Label tuh tahun 2016? Silakan. Oke. Sebelumnya aku mau bilang thank you banget yang udah join, udah masih semangat buat belajar walaupun lagi situasi kayak gini sekarang, apalagi khusus yang misalnya yang punya bisnis atau misalnya keluarganya atau apapun ada yang sakit. Maksudnya aku bener-bener thank you banget udah nyempetin diri. Dan oke, sekarang kita mulai ya cerita aku. Jadi aku sendiri tuh kayaknya udah suka sama fashion dan beauty itu udah dari kecil, udah dari dulu tuh udah suka langganan majalah, terus suka nonton fashion show gitu-gitu. Jadi emang dari kecil kayak ada keinginan untuk kayaknya someday gue pengen punya ini deh fashion atau beauty brand sendiri gitu. Sampai akhirnya pas lagi lulus kuliah kan masih nggak tahu tuh mau ngapain. Akhirnya ikut coba kerja kantor dulu, abis itu jadi florist segala macam, coba-cobain hal yang aku explore diri aku, sebenarnya aku tuh sukanya apa sih, bener-bener fashion nggak gitu. Terus akhirnya singkat cerita di tahun 2016 aku memberanikan diri untuk bangun Posh the Label gitu. Kurang lebih itu cerita singkatnya ya, gimana bisa mengubah fashion menjadi jualan atau bisnis. Ya, dan yang perlu diapresiasi dan kita semua pengen belajar, ini menjalankan satu bisnis gak gampang. Tapi Pamela menjalankan 2 bisnis sekaligus. Apa tantangannya dan apakah menjadi lebih mudah karena Posh the Label dan juga Sika ini punya target audiens yang sama? Oke.
Sebenarnya kalau misalnya dibilang biggest challenge-nya itu pasti bagi waktu kali ya. Apalagi maksudnya bagi waktu dari post, Sika, dan personal life aku, itu menurut aku salah satu challenge sekarang. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang target market, post dan Sika sendiri itu beda. Jadi kalau misalnya Sika itu lebih young, lebih 18 sampai 24 umurnya, kita fokusnya kalau post sendiri di 25 sampai 34 gitu. Dan menurut aku challenge-nya itu selain bagi waktu untuk fokus sendiri ke masing-masing brand untuk dari segi branding, marketingnya ke target customer-nya sih. Jadi apa yang aku selalu tanemin ke diri aku dan tim aku itu adalah kita harus sadar target market kita tuh siapa, biar kalau misalnya kita mau ciptain produk atau misalnya mau kerjain activation ini, kita harus tahu dulu dan benar-benar ngerti target market kita tuh siapa gitu. Ya, ya, ya. Jadi target market itu menjadi kunci. Nah, saat mau berbisnis, ide pasti datangnya nggak cuma sekali, gitu ya. Yes. Nah, gimana cara menguji banyaknya ide di kepala supaya yang dieksekusi adalah ide yang tepat? Apakah riset pasar juga menjadi faktor yang penting dan gimana cara Pamela menavigasi itu? Oke. Kalau misalnya aku sendiri, mungkin aku bisa cerita pas lagi aku mau start post dulu kali ya, karena pas lagi start Sika tuh udah lumayan belajar banyak dari post gitu. Pas lagi aku start post tuh kayak bener-bener no idea gimana cara start bisnis, cara bangun brand gitu. Jadi yang pertama aku lakuin adalah yang pasti aku tentuin dulu aku tuh mau jualan apa. Maksudnya aku udah tentuin nih, oke, aku mau jualan baju gitu. Dan yang kedua adalah target marketnya itu siapa gitu. Tapi menurut aku target market ini dulu pas lagi aku ngejalanin post juga nggak langsung tahu gitu loh, kayak oh mau target marketnya ini nih gitu. Ternyata aku udah melakukan kesalahan dari segi pricing atau misalnya dari segi target market tuh kayaknya nggak sesuai gitu. Terus setelah berapa bulan menjalankan post baru aku kayak adjust sendiri, belajar sendiri kalau ternyata kayaknya target market aku cocoknya untuk yang lebih dewasa deh, yang 25 sampai 34 deh gitu. Habis itu juga yang ketiga mungkin dari kondisi market sendiri, maksudnya mau jualannya itu di mana? Kayak misalnya sekarang aku mau jualan di Indo, di online, kayak kira-kira barang yang aku tawarkan tuh cocok gak untuk orang-orang Indo gitu loh, kira-kira ada yang mau beli gak gitu. Nah, lebih teknis nih ya sebenarnya. Yes. Dari observasi sampai akhirnya menjadi kesimpulan, itu cara Pamela melakukannya gimana sih? Cara maksudnya kalau observasinya market research, yang udah observasi sampai akhirnya oke, ini jadi nih yang ini. Oke, kalau aku jujur, jadi kalau misalnya dulu tuh aku selalu baca buku sih kalau aku, karena kebetulan aku bukan kuliah fashion juga dan lingkungan aku lumayan nggak ada yang berkaitan dengan fashion, keluarga aku juga nggak ada, jadi aku benar-benar belajar semuanya sendiri dari buku, dari YouTube, dari seminar gitu. Aku pelajarin kayak gimana nih cara bangun brand gitu. Kalau misalnya aku bisa suggest buku, aku udah sering banget suggest buku ini. Aku dulu baca 2 buku, yang paling penting itu yang How to Set Up Your Fashion Label, sama satu lagi yang Glow Boss by Sophia Amoruso gitu. Oh, nice. Langsung dicatat ya teman-teman. Ada 2 buku jagoan tuh. Apalagi kalau langsung mau nyemplung ke industri fashion. Nah, sekarang udah punya idenya, sudah dilakukan PR risetnya. Pada saat kita mau mengeksekusi idenya, langkah apa yang Pamela lakukan untuk mencari tim? Kriteria orang seperti apa nih yang akhirnya bisa menjadi tim kita? Sebelumnya kalau misalnya dulu aku awal-awal post itu tuh aku benar-benar semua ngerjain sendiri. Jadi karena aku juga start small, jadi aku ngerasa ya udah deh apa yang bisa aku kerjain dulu aku kerjain gitu. Tapi ada plusnya, jadi aku benar-benar kalau sekarang ngerti gitu loh, kayak prosesnya dari A sampai Z gitu. Tapi kalau misalnya aku mau bisa kasih hiring tips, mungkin ini kali ya. Yang pertama, kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita tuh apa. Jadi cari tim itu harus yang satu adalah yang melengkapi kekurangan, satu lagi yang memperkuat kelebihan kita. Jadi kalau misalnya, tapi aku selalu saja untuk yang pertama adalah mencari orang yang melengkapi kekurangan kita. Jadi
pas lagi kita menjalankan pertama-tama kita bisa fokus, misalnya kayak aku tuh sukanya marketing dari segi branding gitu, visualisasi. Jadi mungkin orang pertama yang aku cari adalah yang membantu aku misalnya dari segi admin yang misalnya berkaitan dengan customer yang balas-balasin chat, yang segi operasionalnya gitu. Jadi mereka yang bisa komplimen kekurangan aku nih di bagian ini gitu. Ini kuncinya kayaknya ya, melengkapi kekurangan kita. Baru yang kedua adalah memperkuat apa yang kita sudah punya gitu. Yes. Kalau tadi jatahnya Pamela nih kayaknya panggilan hatinya marketing branding ya. Ya. Sementara partnernya lebih ke operasional atau admin dulu. Nanti baru dari situ makin besar lagi. Nah, kalau bicara soal upaya membangun brand yang kuat, values ini kan bisa jadi acuan ya untuk membentuk budaya perusahaan yang akhirnya bisa bikin kita stand out sebagai sebuah brand. Apa sih core value yang Pamela tanamkan nih ke internal tim yang akhirnya membedakan bisnis Pamela dengan kompetitor lain? Oke. Mungkin salah satu hal penting yang selalu aku sampaikan ke tim aku, ke tim POS atau Sika adalah selalu put customer at first. Jadi dari semua apapun semua harus berpusat pada customer. Seidealis brandingan kita atau marketing kita selalu harus sadar kayak ya customer itu harus jadi center of attention-nya gitu. Jadi dari develop produk, habis itu dari konten, habis itu misalnya dari customer service sendiri itu benar-benar harus taruh customer tuh menjadi nomor satu. Jadi customer POS dan Sika bisa relate sama brand yang kita atau bisa relate dengan apa yang mau kita komunikasikan ke mereka gitu. Itu proses evaluasinya kayak gimana sih ketika customer kita jumlahnya tambah banyak gitu. Berarti kan itu sebenarnya bagus bisnis kita. Tapi juga kita nggak jadi orang yang kalau ada satu komplain langsung baper, nggak reaktif gitu. Jadi nggak serabutan dan tidak tersistematis. Nah, membedakan itu tuh ada caranya sendiri nggak, Pamela, supaya kita nggak jadi orang yang merespon dengan panik, tapi merespon dengan sesuatu yang sudah dipikirkan gitu. Oke. Jadi yang pertama mindset-nya harus yang tadi aku bilang kan, kayak customer tuh selalu jadi nomor satu gitu. Terus kalau aku sendiri dari POS sama Sika, kalau misalnya ada customer komplain itu, kita selalu berusaha untuk kasih balasan yang solutif. Jadi kalau misalnya ada customer komplain itu, kita harus menyelesaikan itu atau misalnya memberikan respon tuh yang solutif ke mereka gitu. Dan intinya kita kan cuma pengen mereka happy dengan barang kita kan, dengan service kita. Dan aku selalu ingat intinya kalau misalnya customer itu sekarang itu komplain misalnya dengan barang kita, tapi kita harus bikin mereka gimana caranya mereka bisa puas dengan service kita gitu. Jadi nggak cuma dengan barang yang kita jual doang, tapi dengan service kita baru menurut aku itu salah satu caranya gimana mereka bisa setia dengan brand kita gitu. Dan aku selalu mikir kalau misalnya ada komplain, misalnya ada masalah dari customer itu selalu dijadiin pelajaran untuk next-nya bakal bisa lebih baik lagi dan bisa improve brand kita biar jadi kedepannya lebih better. Nah, jadi kayaknya itu ya kata kuncinya, respon yang solutif gitu, bukan respon hanya sekedar biar cepat respon aja, tapi tuntas gitu ya. Iya. Oke, sekarang kalau kita bicara team management gitu ya, kita pasti pengen dong punya hasil yang positif dari perusahaan dengan tim yang lebih termotivasi dan juga lebih terlibat. Nah, gimana cara Pamela membangun tim yang produktif dan saling ngedukung, saling support? Oke, menurut aku di zaman sekarang, apalagi semua kebanyakan work from home itu benar-benar salah satu challenging banget. Karena yang pertama tuh menurut aku komunikasi itu harus bagus banget kalau misalnya tim. Which is sebenarnya kalau misalnya work from home gini kan semua digital, kita nggak bisa ketemu, segala macam. Jadi menurut aku itu adalah salah satu challenge-nya. Tapi yang bisa aku kasih tahu adalah komunikasi itu harus selalu penting. Abis itu aku juga selalu ngomong ke kita sebagai leader gitu aku selalu encourage tim aku untuk jangan takut untuk melakukan kesalahan gitu. Jadi anggap aja POS dan Sika ini tuh kayak institusi gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ulangan ya udah, kalau salah ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya mereka salah segala macam nggak apa-apa, itu
artinya ya udah itu jadiin pembelajaran aja gitu. Dan mungkin harus juga mempunyai environment yang positif, yang saling mendukung, itu juga salah satu yang penting buat sesama tim. Kita kan memang udah tahun kedua pandemi, cara kita bekerja tuh juga beda. Setuju dengan apa yang Pamela bilang ya, kita semua work from home, trust, kepercayaan gitu kan jadi penting ya, soalnya kan kita nggak tatap muka ketemu di kantor gitu. Nah, mungkin ada tips praktis nih dalam berkomunikasi ya, membangun spirit bareng-barengnya itu tuh gitu. Itu gimana? Atau maaf jadi ada tambahan nih ya, menghindari timnya juga jadi burn out karena kita login terus gitu kan. Silakan. Oke. Yang pasti menurut aku trust itu juga paling penting. Jadi kalau misalnya kita udah trust someone buat kerjain ini, misalnya kerjain marketing gitu, ya udah kita harus percaya dengan project atau ide mereka gitu. Jangan yang kayak ide mereka ditentang terus gitu. Dan juga menurut aku apalagi di situasi sekarang, empowerment tuh penting banget. Jadi kayak gimana caranya kita empower mereka terus supaya bisa terus produktif walaupun dengan keadaan kayak gini. Walaupun aku tahu sekarang keadaannya juga lagi gak gampang gitu kan. Kayak maksudnya kayak tiap hari kita kan ada aja kan kayak dengar berita negatif dari sini dari situ. Timku tuh juga kebetulan juga ada yang kena dampaknya gitu. Kalau misalnya emang mereka lagi down, ya udah kasih mereka gimana caranya kita bangun tim yang solid. Kalau misalnya ada salah satu yang lagi down, gimana cara kita kasih mereka waktu dulu untuk healing gitu. Habis itu baru nanti mungkin next-nya bisa jadi lebih better lagi. Jadi pertanyaan colongan juga ya. Apakah kebiasaan-kebiasaan seperti ngirimin makanan, jadi kirim-kirim hampers itu jadi sebuah budaya baru gitu untuk saling nyemangatin tim sendiri? Dirasain juga nggak sama Pamela? Nah, kalau misalnya aku sendiri, mungkin kalau gitu aku enggak kali ya, karena kayaknya kalau menurut aku itu kayak berhubungan dengan love language gak sih? Kayak kalau orang give mungkin mereka happy kan. Cuma menurut aku kan ada juga yang misalnya udah happy kalau misalnya dikasih words of affirmation aja gitu. Jadi sebisa mungkin aku selalu kayak encourage tim aku dan juga jadi gimana caranya aku membawa situasi itu selalu menjadi positif gitu loh ke di yang lain, biar mereka juga masih punya semangat dalam menjalankan ini semua gitu. Ya, setuju. Jadi nggak cuma pasangan yang butuh dimengerti love language-nya, tim kita juga. Bener. Itu kuncinya. Selain punya tim internal yang kuat nih, kan udah kebentuk tim kita. Kemudian branding itu kan juga bisa dilakukan dengan kolaborasi ya dengan pihak lain, dengan pihak eksternal. Dari pengalaman Pamela, apa yang perlu diperhatikan oleh sebuah brand saat ingin membangun sebuah partnership dengan pihak eksternal? Oke. Kalau misalnya kita bilang mau membentuk partnership atau sama aja nggak sih kayak cari partner gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku bisa kasih contoh adalah misalnya pas lagi Sika decide untuk kita punya investor. Investor tuh kan kayak partner bisnis ya, partner bisnis yang benar-benar selamanya gitu. Dan menurut aku itu salah satu tips yang bisa aku kasih adalah kita harus make sure partner yang kita mau ajak kerjasama itu mempunyai kepercayaan pada value kita dan branding kita gitu. Jadi misalnya dari awal emang kita udah harus jelasin, oh kita tuh value-nya ini, purpose-nya ini. Jadi pas lagi menjalankan semuanya itu mereka ngerti apapun yang kita lakuin ya udah bertuju pada satu purpose itu gitu. Jadi jangan sampai di tengah-tengah jalan kayak bakal ada beda pendapat atau gimana. Dan menurut aku kalau misalnya kita ada ketemu partner yang kayak gitu yang bisa percaya dengan apa yang kita kerjain juga itu bakal kayak mempermudah kita dalam menjalankan partnership ini sih. Tapi pernah nggak ada pengalaman yang mungkin di awal-awal begitu ya, ada sebuah niatan mengajak pihak A gitu, tengah jalan ternyata enggak nih kayak gini bukan jodoh aku gitu, pernah nggak? Iya, pernah dong pasti. Contohnya kayak mungkin kayak vendor produksi juga itu termasuk kan, karena kan itu juga salah satu partnership kan kalau misalnya di bisnis gitu. Jadi ada juga yang kayak misalnya kita udah research and development udah berapa bulan, terus ternyata pas lagi menjalankan itu kok kayaknya
value kita sama mereka agak beda ya, dan mereka kayak lumayan nggak bisa ngerti nih apa yang kita mau sampaikan. Ya udah, di tengah jalan kita bakal waktu itu kita decide untuk ngomong ke mereka kayak kayaknya kerjasama ini kita nggak bisa lanjutin dulu deh, karena kayaknya kita ada keberatan nih dengan value, ada perbedaan value daripada nantinya bakal jadi yang nggak enak, better maksudnya kita ya udah tunda dulu gitu. Ya. Nah, menjembatani apa ya, salah paham gitu kan ya. Dari pengalaman Pamela sendiri, gimana cara Pamela dan tim nih mengkomunikasikan core value bisnisnya Pamela kepada calon apa ya, kolaborator eksternal atau stakeholders lainnya. Oke. Yang pertama mungkin yang tadi aku bilang sendiri, kita harus tahu value yang kita mau sampaikan dari brand kita tuh apa gitu. Misalnya contoh kayak Sika dengan shareholder, maksudnya dengan investor kita, bisa dengan vendor produksi segala macam, dari awal kita udah jelasin kayak Sika ini tuh mau mengarah ke natural beauty, dan juga kayak untuk next berapa years kita tuh bakal mau menuju sustainability gitu. Dan misalnya dan dari segi konten segala macam kita juga nggak mau yang terlalu hard selling, kita maunya yang lebih ke community base gitu. Jadi mereka bisa ngerti, nanti pas lagi kita develop produk atau misalnya lagi mau bikin activation marketing, itu tuh semuanya purpose-nya tuh itu gitu. Jadi nggak nanti pas tengah-tengah mereka bingung kayak kenapa nih lu ngakuin ini gitu, kenapa nggak mau pakai ini, kenapa nggak mau pakai itu gitu. Benar ya. Komunikasi, tapi sebelum dikomunikasikan kita harus tahu persis kita tuh apa gitu ya. Yes. Oke, teman-teman saya akan coba buka ini sekitar 1.30 untuk teman-teman yang mau bertanya. Jadi tetap ditungguin pertanyaannya. Kalau yang login via Zoom bisa langsung ketik di Q&A. Dan untuk teman-teman yang login via Instagram nanti ada tim admin yang monitor. Pertanyaannya akan nanti di japri langsung ke saya, akan coba saya fasilitas. Ditunggu. Nah, sekarang gini. Kalau kita lihat brand lain atau pihak eksternal gitu, cara Pamela mengukur kapan, jadi nggak cuma siapanya ya, kapan kita kolaborasi dan profil-profil seperti apa di luar value yang sama ya, yang akhirnya pihak ini nih yang kita ajak bareng, misalnya kolaborasi Sika dengan Tom and Jerry. Ya itu lumayan proses yang panjang juga sih, karena kalau misalnya kalian lihat dari brand Post dan Sika sendiri, kita lumayan jarang untuk kolaborasi, dan yang pas lagi Tom and Jerry kemarin itu benar-benar kolaborasi pertama kita dengan salah satu company yang lumayan besar lah ya, Warner Bros gitu, kayak menurut aku salah satu achievement kita juga. Jadi awalnya itu kita tuh brainstorm gitu bareng pas lagi ini tuh idenya muncul sebelum pandemi, kayak kita pengen kasih sesuatu yang baru ke customer, kayak terus kita setelah discuss kita ngerasa kok kayak collab dengan salah satu kartun dengan ini ya gitu. Terus setelah kita research segala macam, target market kita tuh biasa umur berapa sih, terus kita tuh pengen temanya reminiscing childhood. Jadi kita brainstorm kayak kartun-kartun apa nih yang dulu kayak reminiscing childhood banget sih gitu, sampai akhirnya ketemu kartun Tom and Jerry, dan kebetulan juga kita ada kenal dengan company-nya yang di Jakarta, jadi maka terciptalah kolaborasi. Sekarang kalau dibalik nih, tambahan ya, kan Tom and Jerry dan Warner Bros adalah nama besar gitu. Kalau dibalik nih, apa yang membuat nama-nama besar itu tertarik mau kolaborasi sama timnya Pamela? Apa sih yang menjadi nilai jual menurut Pamela sendiri kalau dievaluasi balik? Yang pasti kita harus percaya, yang pertama harus gimana ya, confidence dengan apa yang kita buat gitu loh. Jadi dari awal kita meeting dengan mereka, kita udah presentasi ini tentang company kita, value-nya apa, tujuannya apa gitu. Jadi biar mereka tuh juga yakin dengan apa yang kita mau sampaikan atau kita mau achieve sama customer kita gitu loh. Dan juga dari segi branding, dari segi produk yang kita mau keluarin juga nggak melenceng dengan brandnya mereka sendiri, karena kan Tom and Jerry udah lama banget kan, udah dari kecil gitu loh kita nonton kartun itu gitu. Seru-seru ya, gila. Itu proses boleh cerita sedikit nggak dari
mulai lirik-lirikan, ngobrol, presentasi, sampai akhirnya go, jadi salaman gitu. Itu berapa lama? Iya. Aduh lama banget, itu kayak almost a year. Jadi bahkan kayaknya lebih dari 1 tahun deh, karena kepotong pandemi segala macam kan. Yang pertama kita pasti presentasiin dulu kan ke mereka, kita tuh Sika tuh siapa, Sika tuh brandnya kayak gimana gitu. Terus yang paling challenging adalah menyatukan dari segi brandingnya Tom and Jerry sendiri dengan Sika. Terus apa yang bisa ketemu jalan di tengah tuh gimana gitu. Karena itu yang menentukan dari segi produk, habis itu sheets yang kita pilih juga harus approval mereka gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa pengen lihat cerita lengkapnya, bisa lihat di IGTV-nya Sika. Jadi di situ kita benar-benar ceritain dari awal, kita meeting, kita develop produk, revisi-revisi berapa kali gitu. Dan menurut aku tuh satu pengalaman yang pengalaman yang lumayan menjadi pelajaran pas lagi tahun lalu itu sih, pas lagi pandemi, gimana caranya kita sebagai Sika Tim tetap harus solid untuk mengerjakan proyek ini, walaupun ini bukan proyek yang gak gampang karena melibatkan banyak pihak gitu kan. Kalau ngelihat itu setahun sih rasanya kayak lari maraton ya, bukan sprint ya. Jadi jaga tempo, nafas, spirit tuh kayak revisi lagi nih gitu. Tapi kita mau gitu. Iya. Keren. Oke, satu terakhir dari saya, nanti ke teman-teman ya. Siap-siap ya teman-teman, biar jadi prioritas untuk saya fasilitasi, langsung cepet-cepet tulis ya. Nanti semoga bisa aku bantu bacain semuanya. Oke. Di era digital seperti sekarang, seberapa penting sih ngebangun komunitas untuk Pamela? Gimana juga cara Sika dan juga Posh Label ngebentuk basis komunitas yang kuat? Dan kemudian apa keuntungan yang dirasain? Silakan. It's very important, apalagi zaman sekarang. Aku nggak tahu kalau misalnya nggak punya community yang kuat, how can we survive pas lagi last year itu, pas lagi pandemi mulai bener-bener kayak gimana caranya untuk bertahan kalau misalnya nggak ada community kita sih. Jadi menurut aku ngebangun community base itu penting banget, apalagi di brand sekarang. Itu yang bisa membedakan kita juga dengan brand lain. Contohnya misalnya dengan Posh dan Sika, kita tuh selalu kayak gimana caranya kita bisa connect ke mereka gitu loh. Jadi dari segi konten, dari segi conversation tuh nggak cuma kayak one way aja, tapi gimana caranya kita bikin two way communication gitu. Jadi dari segi gimana cara kita sering-sering nanya mereka apa yang mereka mau, apa yang mereka suggest gitu. Jadi customer kita tuh juga ngerasa didengar dan ngerasa dianggap. Balik lagi ya, direspon, engage, yang membuat mereka merasa terlihat, dilihat, dan didengar. Gak gampang, keren banget. Oke, aku nggak mau langsung berpanjang-panjang karena aku mau kasih platform ini justru untuk teman-teman bertanya. Makasih banget yang baru login, mungkin sempat ketinggalan di awal-awal, nggak apa-apa. Ini langsung kita menuju Q&A. Saya coba lihat pertanyaan, sayangnya ini anonymous. Buat Pamela, kira-kira yang menentukan target market itu kita sendiri atau dengan berjalannya bisnis kita? Kita bisa define kira-kira kita itu di market mana. Balik lagi ke yang tadi kita sempat ulas sedikit ya, tapi mungkin bisa dibikin lebih komprehensif. Silakan. Oke. Mungkin kalau misalnya aku cerita pengalaman aku sedikit ya, kayak yang pertama of course kita yang tentuin, karena kan awalnya pasti ide dari kita kan, kita yang mau tentuin nih, kita mau bikin brand ini target marketnya siapa sih, itu kan yang menentukan. Kita nanti bakal tentuin barangnya, tentuin photoshootnya, tentuin brandingnya, tentuin packaging gitu. Tapi menurut aku namanya bisnis itu, dan journey setiap orang kan beda-beda, journey bisnis juga beda-beda. Jadi dengan berjalannya waktu, kita nggak boleh takut juga untuk adjust. Jadi kayak dulu misalnya Posh itu aku awal tuh pengennya jualannya buat anak-anak muda, ceritanya 18-24 gitu. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, kok kayaknya aku ngerasa price point aku dengan model-model yang aku keluarin kayak lebih cocok untuk yang udah lebih mature ya, yang untuk 25 ke atas gitu, yang udah kerja, yang udah jadi udah married, udah punya anak gitu. Jadi menurut aku dari situ aku belajar, kayaknya kalau misalnya aku fokusin brandingan aku lebih ke dewasa lagi, kayak bakal lebih oke deh gitu. Ya. Dari yang ideal di kepala, kemudian realistis dengan lihat apa yang di lapangan ya. Dan nggak apa-apa itu kita pivot dan adaptasi itu nggak apa-apa banget ternyata. Mudah-mudahan ngejawab tadi pertanyaan sayangnya anonymous di sini. Yang berikutnya pertanyaan dari Tasha Meja.
Oke, Tasya sehat ya, mudah-mudahan ya. Gimana cara Kak Pamela membentuk brand image di mata konsumen? Thank you. Silakan. Oke, hai Tasya. Cara brand image ya, mungkin kalau misalnya yang pertama adalah kita harus tahu dulu gimana sih cara kita tuh mau dilihat orang tuh kayak apa gitu. Kayak misalnya Pos dan Sika sendiri, kita tuh mau kalau misalnya orang ngelihat wanita nih pakai baju Pos, pengennya ngelihatnya jadi kayak gimana sih gitu. Kalau kayak Pos sendiri, aku selalu pengen kalau misalnya orang ngelihat yang pakai baju Pos tuh ngerasa ini wanita tuh menjadi looks elegan gitu loh, lebih ke klasik gitu, feminim. Jadi dari segi brand image-nya, dari segi packaging, dari segi komunikasi kita selalu mengarah ke situ. Kalau misalnya kayak dari Sika sendiri, mungkin aku ngerasa kalau misalnya orang pakai Sika itu, aku pengennya orang tuh ngerasa yang easy to use, natural. Jadi dari segi branding, dari segi komunikasi kita, dari cara kita educate customer kita, dari konten-konten yang kita keluarin juga pasti berfokusnya pada situ. Iya. Oke, ini jawaban singkat yang mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Tasya Mezia. Gak apa-apa ya, soalnya kita harus jaga waktu supaya yang lain bisa dapat jawaban dari Pamela. Oke, berikutnya. Pamela kan sudah jadi influencer sebelum membangun Porsche dan juga Sika. Ada tips untuk connect dengan key audience sebagai brand ketimbang influencer saja. Nah, jadi dibedakan. Yang satu kita profil satu orang, kemudian ini terkoneksi sebagai brand. Silakan. Oke. Jadi ini bukan sih kayak misalnya kalau kita menjadi brand itu nggak cuma komunikasinya ke KOL doang gitu, kayak harus memperhatikan customer juga, iya gak? Karena dari Sika, aku belajar dari customer-customernya, ada yang suka bilang kayak, kenapa kalau misalnya brand itu selalu memperlakukan KOL itu selalu lebih spesial dibandingin customer-customer gitu. Mungkin yang pertama, kalau misalnya aku jawab, mungkin kalau misalnya kayak KOL atau influencer adalah mungkin media yang kita pakai untuk kayak menyampaikan komunikasi atau misalnya kita komunikasiin brand kita tuh dengan customer tuh mungkin lewat media namanya KOL ini, influencer ini gitu. Mungkin kenapa kalau KOL tuh suka dikirimin PR package segala macam gitu. Tapi aku juga setuju dengan memperlakukan customer secara spesial atau loyal customer, karena menurut aku kayak dari Sika sendiri, kita juga kayak kalau misalnya kita mau launching sesuatu atau apa, kita juga selalu kayak milih dari customer, milih dari loyal customer kita, mereka nih yang bakal bisa coba duluan gitu, yang kita pengen tahu feedbacknya mereka, benar-benar real feedbacknya mereka tuh buat kita tuh apa. Menurut aku itu juga salah satu yang mesti diperhatiin juga kalau misalnya kita punya brand. Jadi nggak cuma kayak komunikasi yang penting doang ke KOL, tapi juga ke customer juga. Tuh dia pentingnya. Ini ada follow up question dari orang lain lagi. Ini saya langsung sambung aja ya. Hai Ci, mau tanya kalau brand mau collab sama influencer harus prepare apa aja ya? Biasanya brand dapat berapa persen dan pihak lainnya berapa persen? Thank you, katanya. Oke, kalau misalnya kalau misalnya kayak collab dengan influencer gitu, yang udah pasti beda-beda, tergantung misalnya kita mau karena kan namanya brand dan influencer itu pasti beda-beda nih, influencer yang mau kita ajak collab juga siapa dan segala macam, mereka terms and condition-nya juga beda-beda. Mungkin yang penting menurut aku adalah yang pertama kita udah pasti harus punya company profile dulu dan brand profile dulu, kayak gimana caranya kita sampaikan kita tuh brandnya siapa sih, mau jualan apa, tujuannya apa, jadi mereka juga ngerti, dan juga proposal apa yang kita bisa offer ke mereka. Dan kalau misalnya emang belum cocok segala macam, dan open for discussion juga, kalau misalnya nggak cocok ya udah berarti bukan jodohnya nih gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya untuk kita sendiri punya brand profile, terus kita bikin proposal apa yang kita pengen offer ke mereka, berapa persennya gitu. Jadi nanti tinggal feedback dari mereka aja. Kalau misalnya nggak cocok, ya udah baru misalnya kita bisa discuss, atau misalnya juga ya udah berarti mungkin belum jodoh kayak gitu. Jadi sebenarnya sangat cair ya, nggak ada sebuah atau termin baku lah gitu untuk percentage atau apa pola kerjasama gitu ya. Oke, cool. Betul. Berikutnya, sayangnya nggak ada nama nih. Porsche, The Label, dan Sika adalah dua nama brand yang catchy banget kedengarannya.
Apa formulanya Pamela dalam memilih nama brand supaya stand out? Oke, kalau misalnya mau ngomongin soal nama, jadi dulu kalau misalnya aku cerita pengalaman aku dari post sendiri, aku tuh cuma pengen nama brand depannya tuh dulu P gitu. Jadi aku search di Google kayak kata-kata apa nih yang bagus depannya P gitu. Muncullah post ini, karena post ini kan artinya juga yang kayak sophisticated, elegan gitu. Menurut aku cocok nih dengan apa yang aku mau sampaikan dengan brand aku gitu. Dan kalau misalnya Sika sendiri adalah hasil diskusi aku dan partnerku Monica. Jadi Sika itu artinya kita ambil dari buah sikamor. Sikamor itu kayak buah ara. Jadi kita pengennya kayak Sika makin lama makin bertumbuh terus kayak pohon ara gitu. Wih, ya itulah jawaban dibalik nama yang terdengar catchy. Ya, kalau P kita udah tahu lah ya kan karena ownernya Pamela gitu. Iya, bener-bener. Tapi Puri belum punya Posh the label nanti ya. Habis sesi ini siapa tahu punya bisnis sendiri ya. Amin. Seperti teman-teman yang juga udah ikutan ngobrol di sini. Oke, how do you handle competitor so it could form a positive community and also relationship? Yang tadi kompetitor, tapi kita hubungannya baik gitu. Ya, silakan. Menurut aku namanya kompetitor di fashion dan beauty ini pasti banyak banget. Dan aku kalau misalnya kasih tips gitu, selalu fokus ke diri sendiri aja sih. Jadi nggak perlu kayak terlalu perhatiin, oh mereka gini, mereka gitu. Menurut aku fokus ke diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa bertumbuh dengan sesuai apa yang kita mau, tanpa fokus ke kompetitor-kompetitor itu tuh ngapain gitu. Kompetitor itu cuma untuk ya dianalisa aja gitu. Berarti kalau misalnya mereka berhasil, oh berarti ada marketnya di Indo kayak gitu. Jadi kita pikirin lagi gimana caranya dari kita sendiri bertumbuh dan belajar dari apa yang mereka lakuin juga, tanpa kayak menganggap itu tuh jadi negative environment gitu. Menurut aku itu the way we see the problem aja sih, kayak maksudnya makanya menurut aku berpikir positif tuh sangat penting banget, terutama misalnya lihat competitors, lihat komplain segala macam, biar kita bisa menjadikan itu sebagai gimana caranya membuat kita biar bisa bertumbuh aja gitu. Iya. Pembelajaran, bukan kompetisi. Yes. Karena kompetisi kita ya sama diri sendiri aja, guys. Betul. Gitu. Oke, ini dari Rika Bega Putri. Kak mau tanya, gimana cara ngebangun brand baru di era pandemi seperti sekarang ini? Pola branding yang efektif seperti apa? Great question. Thank you, Rika. Silakan. Oke. Di era pandemi kayak sekarang ini menurut aku lumayan tricky karena kan maksudnya mungkin dari activation offline dan segala macam mungkin agak terbatas kali ya. Tapi menurut aku sekarang itu namanya customer behavior tuh dari dulu sebelum pandemi sampai sekarang tuh benar-benar berubah banget kan. Dan menurut aku sekarang ini orang tuh lebih straight to the problem gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau bikin brand, kita mau bikin bisnis baru, kita harus langsung to the point, problem apa yang mau kita solve. Jadi let's say misalnya mau bikin brand, aku gak ambil contoh general aja ya, kayak misalnya sekarang kita tuh butuh banget gak sih kayak hand sanitizer, atau misalnya yang berhubungan dengan kayak kebersihan gitu. Ya udah dari situ kita tahu problemnya customer tuh apa sekarang, karena pengen bersihin, misalnya bersihin tangan, bersihin apa, misalnya tangannya kering. Nah, kita harus langsung straight to the problem. Oh, ini nih gue punya barang yang bisa bikin tangan lu nggak kering kalau lu pakai hand sanitizer terus loh, gitu. Dan menurut aku itu salah satu cara yang di era sekarang gimana caranya bisa stand out dan juga dia bisa lebih cepat ke target customer. Ya, ya. Kayaknya juga kejelian melihat apa yang dirasakan orang-orang saat ini ya, supaya terus relate gitu ya. Keren-keren. Baik, Rika, mudah-mudahan menjawab. Aku ke berikutnya, ada Shania Priscilla. Pernah mengalami kerugian nggak sih, Ci? Lalu gimana menjelaskan ke pihak investor tentang keadaan tersebut? Also, great question. Thank you. Silakan. Oke. Great question, karena jujur pas lagi kita terima investasi itu pas lagi tahun lalu, which is sebenarnya di awal pandemi. Jadi sebenarnya kita dikasih target sales tuh berapa segala macam, tapi dan maksudnya dengan bisnis plan yang udah kita buat juga, tapi kan sebenarnya di pandemi ini yang namanya juga first major kan, kayak kita rugi ada karena jujur pas lagi yang tahun lalu kita baru bangun office segala macam, tiba-tiba langsung stop semua working from home, habis itu juga semua versi digital, semua iklan juga cuma bisa digital doang. Dan
menurut aku adalah gimana caranya yang tadi aku bilang, partner bisnis itu harus percaya dan mengerti apa yang kita kerjain gitu loh. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah kayak gini, mereka tetap percaya sama kita, tetap gimana caranya kita ngejelasin ke mereka, oh adanya problemnya kayak gini nih gitu. Jadi mereka sebagai investor juga bukannya cuma menuntut aja, tapi juga bantu cari solusi gimana caranya dengan keadaan kayak gini kita bisa adjust secepatnya biar bisa tetap ada growth-nya gitu walaupun dengan keadaan kayak gini. Ini pelajaran penting berarti ya. Siapa yang invest juga perlu kita lirik profilnya, tidak semata soal uang aja, bener nggak? Yes. Yeay, oke. Lanjut, terima kasih tadi Shania ya. Nah ini sekarang Michelle Sanjaya. Hi Michelle, how do you handle loss and avoid pessimistic mindset in business that actually doesn't go well? Pastinya lah ya. Gimana tuh? Oke. Yang pertama, kalau misalnya aku bisa kasih saran adalah kita harus punya strong will dulu, harus punya strong purpose. Jadi ya udah mati-mati ya, mau ada masalah apa, mau ada loss apa, intinya kita ada purpose itu, harus tahu gimana caranya bisa achieve itu. Dan menurut aku namanya kegagalan, loss atau ditolak orang segala macam itu benar-benar udah biasa banget di bisnis. Kayak awal-awal tuh pasti kayak gitu. Harus mikirnya di mindsetnya kalau misalnya oke, kalau misalnya sekarang masih gagal, masih ini pasti ada suatu saat tuh kita bakal lihat kegagalan ini kayak ngerasa oh ya, gue belajar banyak loh dari sini gitu. Oke. Semoga menjawab ya Michelle. To have that conviction ya, punya bigger purpose tuh kayaknya harus jadi North Star kita. Karena kalau nggak goyang di tengah-tengah. Benar-benar. Baiklah. Selanjutnya, hai Kak, mau tanya nih sayangnya anonymous. Tadi sempat bahas sedikit soal branding dan branding itu kembali harus ke kebutuhan customer. How to identify customer needs yang banyak, maksudnya banyak tuh karena customer beda-beda, orangnya beda-beda, keperluannya banyak dan juga sering berubah. Also great question. Silakan. Oke. Udah pasti sering berubah, nggak cuma customer aja, tapi sebenarnya kayak keadaan kayak gini juga tiap hari kan berubah terus kan. Makanya aku bilang namanya kita sebagai brand, kita sebagai leader harus ada kemampuan untuk adjust cepat gitu loh dengan keadaan semuanya, dengan customer juga. Dan kayak kemauan customer segala macam itu udah pasti berubah, apalagi kayak misalnya lagi pandemi gini, kayak misalnya tahun lalu tuh yang bisa aku pelajarin dari benar-benar customer behavior-nya ke A tiba-tiba langsung ke B gara-gara pandemi gitu. Dan menurut aku gimana caranya kita sebagai brand pinter-pinter untuk bisa menggabungkan kayak kemauan customer yang banyak ini setelah kita rangkum dengan brand kita sendiri dan kira-kira masih cocok gak nih dengan apa yang kita kerjain gitu. Jadi nggak cuma mentah-mentah terima masukan sana sini aja, tapi juga kita olah lagi ke value kita dan purpose kita tuh sama nggak gitu. Dan baru dari situ dari situ adalah nentuin gimana caranya kita komunikasi dan bikin branding dari brand kita sendiri. Oke, nah jadi itu tadi yang sempat di awal kita sempat ulas ya. Jadi nggak serta-merta reaktif aja gitu ya, tapi memang dipikirkan, diolah, disinergikan dengan purpose atau value yang sudah kita punya di awal. Oke, berikutnya community base itu pasti kan awalnya menarik customer, idealnya Sika di follow platformnya Sika nih sama orang-orang. How did Sika build the platform and make sure people wants to follow you at the first place and at first time? Karena mungkin ya 0 followers baru semuanya set up gitu, ngedrive traffic itu gimana? Followers. Menurut aku yang sekarang itu yang penting adalah harus relatable dengan customer kita sendiri. Jadi menurut aku Instagram atau platform-platform yang kita punya itu nggak cuma jualan doang, cuma kayak kasih barang harga udah that's it gitu. Tapi gimana caranya kita build conversation di sana, kita juga bisa relate ke mereka. Jadi mereka bisa tertarik untuk follow dan juga aktif di platform kita gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak dari Sika sendiri, kita nggak cuma kayak jualan doang, tapi gimana caranya kita mengangkat isu nih yang kira-kira cocok dengan customer kita. Contohnya tentang kayak zodiak atau misalnya tentang relationship atau misalnya tentang juga karena customer Sika contohnya kayak masih 18 sampai 24 gitu ya.
Kayak menurut aku isu-isu yang kayak bingung banget nih mau ngapain abis kuliah, abis sekolah segala macem, kayak ya udah kita gimana cara kita menjadi teman untuk mereka, kayak ya we all in this together gitu loh. Kayak jadi di platform ini mereka bisa feel safe, bisa ngerasa didengar dan dianggap gitu. Itu dia, nggak bisa semua jualan-jualan dan jadi katalog aja ya, harus ada percakapan di situ guys. Ini berikutnya ada Stella Angelica Haji. Kalau jualan makanan ringan, there's no special purpose and values. Bagaimana caranya tetap menjalankan produk ini walaupun kita tahu ini lebih ke barang dagangan. Nah, jadi ini curhat bisnis langsung nih Stella. Kasih tahu dong makanan ringannya apa, aku pengen tahu nanti ya. DM-an, oke? Silakan. Oke, kalau misalnya dari F&B sendiri, menurut aku ini salah satu tricky karena F&B itu menurut aku kayak jualan makanan segala macam itu benar-benar harus, yang pasti harus memperhatikan rasanya dan kualitasnya harus enak. Itu nomor satu, karena kalau misalnya kita pinter branding doang, kita pintar komunikasi pinter foto doang, kalau misalnya rasa dan kualitasnya nggak bagus juga, repeat customer kan juga jarang. Malah menurut aku ada makanan yang enak tanpa dia peduliin branding segala macam juga tetap aja bisa laku-laku aja gitu loh. Jadi menurut aku kalau misalnya dari makanan, dari F&B itu kita benar-benar harus perhatiin dari kualitas dan rasanya sih. Ya, jadi kayak itu sebuah satu paket yang nggak bisa dipisahin ya. Jadi barangnya sendiri itu, kebetulan kita lagi ngomongin makanan nih. Jadi kalau makanan emang harus enak. Terus harganya udah dipikirin, ada pricing strateginya. Baru yang lain-lain mengikuti. Tapi tuh kayaknya udah nggak bisa ya dianggap sebagai beberapa hal yang jauh-jauhan dan berbeda. Kayaknya udah nggak gitu ya kita kalau bikin bisnis sekarang harus padu gitu. Aduh, mohon maaf ini Ariana tadi harusnya aku kaitin sama yang community ini, jadi pertanyaannya ke community lagi, balik lagi, nggak apa-apa ya teman-teman. Ariana Luisa, Cipamela kan tadi sempat mention salah satu value brandnya adalah community base. Gimana caranya membangun sense of community? Ada tips nggak untuk memaintain? Tadi kan di depan kita ngomongin membangunnya, setelah terbangun supaya mereka nggak pergi gitu, mereka tetap sama-sama kita. Yang tadi aku bilang sih, yang pasti udah pasti harus dengerin two-way communication. Jadi nggak cuma kayak kita memberikan informasi ke mereka aja yang relatable, tapi gimana caranya kita jadiin feedback mereka atau obrolan mereka menjadi konten kita. Jadi kalau misalnya kalian lihat misalnya di Sika sendiri, kita selalu open question box, abis itu juga di DM kita lumayan aktif ngobrol sama customer kita. Jadi mereka merasa, oh mereka part of Sika gitu. Jadi nggak benar-benar harus take customer relation itu seriously gitu loh. Jadi nggak cuma awalnya doang, kalau misalnya mereka udah follow ya udah that's it. Tapi gimana caranya kita maintain dengan tetap connect ke mereka dengan DM, dengan platform-platform yang kita punya lah gitu. Ya. Ini curhatan, kayaknya saya sambil lihat waktu ya, teman-teman ini sudah 1:47, jadi cepet kalau mau tanya nih aku tungguin. Kita akan tutup 14:00 pas, jadi cepetan tulis di sini. Gimana cara, Heci, nggak ada namanya nih, tolong tanya gimana cara mempromosikan produk kita ketika awal-awal, khususnya untuk profil orang-orang yang bukan influencer gitu. Apakah sebaiknya di awal bisnis langsung kita mengajak KOL, jadi endorsement gitu ya, yang namanya sudah besar. Thanks a lot. Kayaknya sempat diulas sedikit waktu kita ngobrol di awal, tapi nggak apa-apa. Lagi. Yes. Mungkin kalau misalnya kayak membangun brand sekarang itu yang tadi aku bilang, kayak misalnya kita harus selalu mikirin kayak kita tuh target marketnya siapa, brand mau mengarah purpose-nya tuh apa, brandingnya kemana gitu. Baru kan dari situ kita ketemu tuh dari segi photoshoot-nya, dari segi misalnya Instagram mau kita buat maunya mengarah kemana gitu. Dan kalau misalnya untuk marketing tools yang lain kayak seperti KOL atau ads, itu menurut aku juga penting untuk membangun awareness. Karena kalau misalnya kita berdiam diri aja tanpa nunggu orang follow itu tuh kayak menurut aku nggak bakal buang waktu. Jadi semua itu harus berjalan berbarengan gitu loh. Jadi dengan kita mempersiapkan branding yang oke, yang sesuai dengan target market kita juga harus mikirin gimana cara build awareness gitu. Yes, awareness itu deh. Jadi bukannya pakai KOL nggak penting atau nggak bisa, tapi kita kalkulasi sendiri kayaknya ya, mana yang kita bisa di tahap ini gitu. Oke.
Dua lagi ya teman-teman, mohon maaf atas keterbatasan waktu. Gimana cara membangun branding beda dengan yang lain, membuat customer tahu pesannya ini benar-benar tersampaikan dari brand kita, terutama untuk edukasi dan juga marketing konten di Instagram. Oke. Yang pasti rencana dari segi draft branding kita harus matang dulu, yang tadi aku bilang, kayak dari segi photoshootnya, dari segi visualnya, dari segi packaging dan lain-lain yang bisa membedakan. Apalagi kalau misalnya kita mau kayak jualan, aku fashion dan beauty itu kan saingannya banyak banget kan, jadi kayak iya, ya kayak semua orang kan jualan baju, jualan beauty gitu. Gimana caranya kita bisa stand out nih dengan brand-brand yang lain. Dan menurut aku, kalau misalnya pertama-tama, competitor analysis itu juga penting banget. Jadi kita bisa tahu kira-kira, misalnya brand ini udah berhasil nih untuk jualan ini, apa sih yang bisa kita ambil dari brand ini, apa yang kita bisa ambil, terus kita gabungin, dan bisa bikin kayak apa yang masih kurang di mereka gitu loh, yang bisa kita tonjolin dari brand kita sendiri gitu. Jadi menurut aku research market untuk pertama kali juga penting banget biar bisa bedain brand kita dengan yang lain. Oke, itu masih ada waktu. Oke, saya gini ya, langsung nih. Hani nanya marketing atau strategi apa sih yang Pamela udah lakukan biar target market dari Sika pas sudah mature, akhirnya jadi target marketnya Posh. Jadi ini continuity kayaknya ya. Yes. Target audience atau target market ya. Ini benar-benar goals aku banget, gimana caranya bikin brand yang sustainability. Jadi kayak misalnya yang bisa sustain over the years gitu. Jadi nggak cuma kayak udah habis 10 tahun hilang gitu. Aku kan pengennya yang sustain. Dan jadi menurut aku kayak gimana caranya nih pas lagi brandingin Sika itu adalah kita fokus nih misalnya di era-era yang 18 sampai 24 gitu. Dan abis itu yang di post sendiri dari segi konten dan produk yang kita keluarin itu gimana cara bisa relate dengan customer yang lebih mature yang 25 sampai 34. Menurut aku kalau misalnya dengan branding yang kita konsisten terus segala macam, menurut aku customer bakal bisa setia juga dengan brand kita gitu. Oke, karena ini terima kasih loh jawaban padat singkatnya. Karena masih ada waktu, saya kasih lagi. Sayangnya tidak ada nama, ini bisa menjadi pertanyaan pamungkas kita. Cipam, sebelum Cici mulai bisnis, kan sempat ngebangun personal branding. Nah, kalau berkaca ke tahun sekarang nih ya, ke era atau fase sekarang, apakah menurut Cici itu efek ke bisnis? If yes, then if we have to choose, lebih baik bangun personal branding dulu atau kemudian bangun bisnis. Dan ini terefleksikan juga mungkin karena mulainya kemarin kan dari blog ya. Jadi menurut sekarang ini masih relevan atau enggak? Menurut aku sekarang lumayan relevan banget sih sekarang kalau misalnya ditanya personal branding sama bisnis kita, karena nggak bisa dipungkirin pasti orang tuh tahu kayak kalau misalnya yang punya post nih ini loh, walaupun nggak semua ya, tapi maksud aku ada beberapa lah yang ini. Jadi gimana caranya kayak aku membangun personal branding aku, kayak aku representasiin post dan Sika di daily life aku gitu sih. Jadi tapi kalau misalnya aku bisa cerita dikit ya, sebenarnya personal branding ini tuh aku ininya nggak sengaja tuh sih, emang dari dulu tuh kebetulan aku tipenya emang suka sharing, suka ngomong, suka kayak memvisualisasikan sesuatu, jadi mungkin kebawa aja gitu sampai sekarang, sampai akhirnya ngerasa ternyata aku udah punya personal branding sendiri ya gitu yang berhubungan dengan post dan Sika gitu. Tapi menurut aku itu salah satu penting juga, dan menurut aku lumayan penting lagi pas lagi kita mau pitching ke partnership atau ke investor. Karena pasti dia melihat founders. Karena pasti mereka melihat founders itu siapa di brand ini, kayak gimana cara kalian ngebawa diri kalian gitu. Ini colongan dari aku. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Jadi di era sekarang agak susah memisahkan bahwa ini produk dan ini founder. Mau nggak mau ini tuh akhirnya jadi perpotongan ya. Kita nggak bisa memisahkan produk dari siapa foundernya ya. Yes. Jadi kayak misalnya ya, aku tuh lumayan sering ngobrol sama investor atau misalnya company gitu. Misalnya apa sih yang mereka lihat di startup yang misalnya benar-benar mulainya dari nol gitu, dari kecil gitu. Dan mereka pasti selalu ngerasa founders itu mereka ngelihat banget. Jadi gimana caranya founders tuh punya purpose dan punya kemauan untuk belajar dan ngebangun personal branding is a plus thing, tapi menurut aku kayak gimana caranya kita
merepresentasikan diri kita tuh ke orang tuh benar-benar lumayan penting, apalagi kalau misalnya sekarang di era digital ini kan gitu. Reputasi memang harus dibangun, guys. Biar gimana juga orang yang kalau mau invest, dia lihat dulu ini uangnya untuk siapa, gitu ya. Jadi ternyata penting. Terima kasih, Mbak Bella. Aku yang mohon maaf kepada teman-teman yang lain yang mungkin nggak bisa difasilitasin ya pertanyaannya, tapi mudah-mudahan apa yang tadi udah sempat dibahas cukup bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang bangun bisnis, yang sekarang juga lagi berjibaku dengan pandemi, semua harus berubah. Makasih banget udah sama-sama, Pamela, 60 menit. Ini juga teman-teman yang udah login, udah ikutan dengerin di episode kedua Diskunci. Untuk yang mungkin gabungnya baru di tengah-tengah atau pengen nonton ulang karena yang kayak tadi catatannya banyak banget, lupa. Nah ini nonton ulang, silakan bisa diakses kembali materi hari ini, nantinya bisa diakses kembali di aplikasi Kunci dan juga aplikasi Inspigo, bisa di-download via App Store ataupun Play Store. Pamela, masih ada, boleh kali 3 menit aku mau alokasiin ya, closing statement dong. Ini nih, kita kan lagi grim banget nih sekarang ya. Darurat, jadi tolonglah berikan siraman rohani kepada kita di sini. Iya. Oke, sebelumnya aku mau thank you banget yang udah join atau maksudnya nonton webinar ini, karena aku salut banget sama yang daftar dan I really appreciate your good energy buat join, karena aku tahu situasinya lagi nggak bagus banget. Kita di Jakarta atau di Indo juga lagi struggle banget dengan keadaan sekarang. Tapi kalian masih ada semangat untuk belajar, masih punya kemauan untuk mengembangkan diri. Aku benar-benar appreciate banget. Dan aku juga sorry kalau misalnya ada tadi ada salah ngomong atau apa, atau juga ada beberapa pertanyaan yang aku lihat di Zoom banyak yang belum kejawab. Nanti mungkin pertanyaan bisa aku jawab di Instagram story aku atau di Instagram, atau maksudnya nanti tim Kunci bisa recap, habis itu nanti aku bisa bantu jawab di Instagram aku sendiri. Dan yang terakhir mungkin aku mau mau kasih semangat juga ke kalian, ke tuh business owners atau misalnya yang lagi mau start bisnis atau misalnya yang lagi di keadaan sulit kayak gini, kayak don't ever lose hope and faith, karena menurut aku keadaan kayak gini ya udah pasti bakal berlalu juga. Dan aku juga lumayan kena dampaknya, kayak kemarin sempat ngerasa kayak down gitu, kayak kiri kanan tuh beritanya negatif terus. Dan apalagi aku lumayan kita sebagai leader harus tetap harus positif kan, berarti itu salah satu challenge juga. Dan ya udah, dan sekarang kita harus tetap punya faith, tetap punya hope, tetap harus ada kemauan untuk mengembangkan diri dan bertumbuh walaupun di keadaan kayak gini. Ya, terima kasih sekali ya, energinya saling menguatkan. Beneran ini terasa berat, tapi dengan dengar ceritanya Pamela, kenapa nggak kita mulai terapin ke diri sendiri ya? Kalau dia bisa, maka kita juga bisa, guys. Gitu. Terima kasih untuk energinya, waktunya, untuk sekali lagi untuk yang mau nonton ulang atau tadi beberapa hal ketinggalan bisa diakses ulang ya materi hari ini di aplikasi Kunci ataupun aplikasi Inspigo. Jangan lupa untuk download bisa via Play Store ataupun App Store. Terima kasih untuk waktu dan energinya. Makasih sudah ikutan. Sehat selalu teman-teman. Puri Anindita out. Sampai ketemu di Diskunci Live webinar lainnya. Bye for now. Thank you semua. Stay sane. Bye.